Prinsip kebahagiaan yang keempat, jangan mau disakiti. Nah, biasanya yang membuatmu tidak bahagia itu kan disakiti. Padahal sakit tidak sakit itu kuncinya dirimu, bukan di orang lain. Itu kalimatnya Marcus Aurelius. Saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, sebenarnya rasa sakit itu bukan dari sesuatunya, tapi dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun engkau mau. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Berarti apa? Kuncinya sakit itu ada di kita, bukan di luar diri kita. Mungkin kalian dipukul musuhmu sama dipukul pacarmu misalnya. Loh, rasa sakitnya sama. Tapi ketika pacarmu yang mukul kan kamu tidak menganggapnya itu sebagai rasa sakit, tapi sebagai ungkapan kemesraan. Makanya kamu terus senang, bahkan minta dipukul lagi. Tapi ketika musuhmu yang mukul, kamu baca pukulan itu sebagai menyakitimu, sehingga kamu marah ingin balas. Ternyata kuncinya sakit dan tidak sakit itu tidak di luar dirimu, tapi di dalam dirimu. Maka enggak, tolaklah rasa sakit. Ada orang maki-maki kamu misalnya, itu kan membuatmu drop, enggak bahagia. Lo ngapain? Antara maki-makinya dia dengan dirimu itu sesuatu yang kalau kamu enggak mau sakit, enggak, ngapain? Ya kamu enggak sakit. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya kamu tidak sakit. Tolaklah rasa sakit itu, ya kamu tidak sakit. Engkau mengkhianatiku. Tadi bilang apa, sekarang bilang apa. Itu kan kamu merasa tersakiti. Lu salahmu sendiri, kamu mau tersakiti. Mbok jangan mau. Tolaklah rasa sakitmu, dan rasa sakit itu akan lenyap. Wah, kita kan manusia, Pak. Tetap ada rasa sakit. Iya, kalau sudah sakit, ya sudah, kamu singkirkan rasa sakit itu. Kita itu kan biasanya begitu rasa sakit terus kita bawa terus kemana-mana rasa sakit ini. Maki-makinya sudah minggu lalu, tapi rasa sakitnya masih kamu bawa sampai hari ini. Jadi bahkan yang maki-maki kamu sudah lupa. Mungkin di sini masih ada ya yang masih terngiang-ngiang. Dulu temanku yang itu membohongi aku. Kamu inget-inget terus. Dulu pacarku yang itu sampai hari ini kamu bawa terus dalam hatimu. Kamu bawa kemana-mana rasa sakit itu. Padahal yang menyakitimu mungkin sudah lupa. Sudah tidak ingat. Kapan ya aku menyakitimu? Wow, aku ingat terus. Jadi kamu hari ini sibuk membawa kemana-mana penyakit. Rasa sakit itu. Katanya Markus, Mbok sudah kamu buang saja. Tolaklah rasa sakit itu. Rasa sakit itu akan lenyap. Wong kalian yang menguasai hidupmu sendiri, bukan orang lain. Jadi meskipun engkau bohongi aku, meskipun engkau sakiti aku, kalau aku tidak menganggapnya sebagai rasa sakit, ya enggak sakit. Kan banyak cerita dalam kasus kalian mencintai sesuatu atau seseorang, dalam kasus kalian mau berkorban, itu kan sebenarnya juga sakit. Tapi kenapa tidak, maknanya tidak jadi sakit? Karena engkau rela. Korban itu kan enggak enak, kehilangan uang misalnya, kehilangan kambingmu, kehilangan sapimu, itu kan menyakitkan, enggak enak, wong kamu modalnya ngumpulkannya pelan-pelan buat korban. Tapi ketika tidak dibaca sebagai kehilangan, sebagai rasa sakit, tapi sebagai pengorbanan, ya dia membahagiakan. Sama-sama kehilangan sapi, bisa dibaca membahagiakan, tapi bisa juga menyakitkan. Mbok kamu milihnya yang membahagiakan terus. Berarti bahagia itu pilihanmu sendiri. Manusia itu serba tergantung. Dapat nilai E misalnya, karena kalian tidak pernah dapat nilai E, begitu dapat nilai E itu kan sedihmu luar biasa, sakit sekali rasanya. Padahal temenmu sebelahmu itu dia dapat nilai E itu ya masih bisa ketawa-ketawa, cengenges-cengenges. Dia pengalaman, kalau cuma dapat nilai E aja biasa bagi dia. Sama-sama dapat nilai E, yang satu drop, yang satu biasa saja, masih cengenges-cengenges. Itu berarti apa? Problemnya tidak dinilai E-nya, problemnya di caramu menyikapi.
Jadi cara batinmu menanggapi. Maka ya kalau mau bahagia jangan mau sakit, cuma itu saja. Jadi tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakitmu akan lenyap. Itu prinsip keempat. Terus prinsip yang kelima. Nah, ini juga dari Markus. Segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Coba. Jadi ini melatih kita untuk luas. Yang sering jadi sumber tidak bahagia itu ketika kita sempit. Kalian mendengar apapun. Kadang-kadang kan kalian mendengar sesuatu yang tidak kalian inginkan atau melihat sesuatu yang tidak kalian sukai. Terus kamu drop, kamu sedih, kamu gelisah, kamu marah. Ingat-ingatlah yang engkau dengar itu opini dari orang yang memahami faktanya. Dan yang engkau lihat itu hanya perspektif. Perspektif itu cara orang memandang. Jadi ini menurut saya hari ini penting untuk meminimalisir kemarahan-kemarahan kita hari ini. Jadi yang kamu baca di Twitter, di Instagram, di medsos, itu kalau sudah melalui orang, ada yang menyampaikan, itu namanya bukan fakta lagi, tapi opini. Fakta menurut orang itu. Loh, tapi saya melihat sendiri loh Pak faktanya. Oh, kalau engkau melihat sendiri, ingat-ingatlah itu hanya perspektif. Perspektif itu apa? Sudut pandang. Orang lain dengan sudut pandang yang berbeda, mungkin hasilnya beda. Jadi, nah ini memudahkan kita, apalagi sekarang kan kalian sering gelisah dengan hoax, dengan berita-berita palsu, atau dengan komen-komen provokatif. Ingat-ingatlah, apapun yang disampaikan orang itu opini, bukan fakta. Dan apapun yang engkau lihat itu hanya perspektif. Melihat sendiri itu tidak jaminan terus mesti benar begitu. Engkau tidak salah melihat sendiri, cuma engkau melihat hanya sejauh yang bisa engkau pahami. Hanya sejauh sudut pandangmu, kan begitu. Jadi, nah ini untuk kita biar tidak mudah terpengaruh dari luar. Oh, ini opininya dia. Jadi kalau dalam ulumul Quran, ini tafsir, bukan ayat. Ada beda antara ayat dengan tafsir. Pemahaman itu tafsir. Kalau tafsir itu ya perspektifnya mufassirnya. Hasilnya pandangannya mufassirnya. Kalau tafsir ya bisa salah, bisa benar. Tapi kalau Al-Quran pasti benar. Nah ini menenangkan. Kadang-kadang orang menganggap yang saya omongkan ini fakta loh, katanya siapa. Itu fakta menurutmu sudah. Mungkin menurut orang lain beda. Nah ini biar kalian tidak cepat-cepat terjebak, tertipu oleh apapun. Termasuk yang kalian lihat sendiri. Karena kita juga manusia terbatas. Kacamata kita juga terbatas. Toh kita juga tidak tahu segalanya. Ada banyak hal yang kita tidak nyampe. Jadi ingat-ingat ya kalau ada pikiran-pikiran di sekelilingmu yang membuatmu gelisah. Kalau ada wacana-wacana yang membuatmu tidak bahagia, kenapa sih aku tidak sangat terpengaruh dengan itu? Wong itu cuma opini, bukan fakta. Kok aku sangat terpengaruh dengan yang saya lihat sih? Itu hanya perspektif. Fenomena A dari perspektif orang A itu bunyinya bisa beda dari perspektif orang B. Kalau tidak percaya kalian boleh survei. Demo yang sampai pukul-pukulan dengan polisi, nah itu coba tanyakan anak-anak aktivis yang ngalami langsung dengan orang-orang yang tidak ikut demo, itu nanti perspektifnya mungkin beda. Sama-sama melihat langsung. Ketika mereka berkomentar, itu isinya hanya opini-opini mereka, bukan faktanya. Ketika ada kesadaran ini, nanti ya insya Allah kalian tidak akan mudah gelisah, nggak akan mudah
terjebak oleh pandangan orang lain maupun kesalahan perspektifmu sendiri. Terus, nah ini juga penting. Yang membuatmu bahagia itu kan kamu kadang-kadang sering merasa terombang-ambing. Katanya Markus begini, aku sering heran betapa setiap orang mencintai dirinya lebih dari semua orang lain. Namun ia kurang menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Nah, ini dua statement yang teman-teman mungkin bisa memahami. Kita itu kan sering narsis, cinta diri. Pokoknya gitu. Saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa. Tapi kebalikannya, kalau tentang pikiran, kita sering tidak pede. Kita sering tidak menghargai kebenaran kita sendiri. Itu namanya tidak pede. Mungkin menjelaskan stoa seperti ini, itu kalian bisa lah baca bukunya terus menjelaskan seperti ini. Tapi kamu kan tidak pede dengan pemahamanmu sendiri, dengan pandanganmu sendiri. Kalian tiap hari diceramai menghargai pendapat orang lain, tapi kalian sering tidak mampu menghargai pendapatmu sendiri. Itu yang membuatmu gelisah. Kadang-kadang kalau dalam agama itu kan, kamu yakin bahwa yang ini boleh, tidak bid'ah. Ada orang ngomong, yang kayak gitu itu bid'ah. Terus kamu goyang kan, galau. Luar biasa. Loh, kalau engkau menghargai pikirannya, pendapatnya orang lain, loh, hargai pendapatmu sendiri. Pendapatmu juga ada dasarnya, ada argumennya. Tapi karena kamu tidak terlatih menghargai pikiranmu sendiri, akhirnya kamu gelisah. Akhirnya terus terjadi konflik. Kalau sudah mantap, sudah yakin dengan kebenaranmu kan, orang ngomong apa saja ya monggo, wong saya yakin yang benar yang seperti ini kok. Saya punya dasar sendiri. Nah kan gitu. Kalau aku harus menghargai pendapatmu, aku kan juga harus menghargai juga pendapatku. Jadi tidak harus terus kita konflik. Ya monggo kita fastabiqul khairat dalam kebenaran, kebaikan yang masing-masing kita yakini. Oleh kayak gini kan hidupnya jadi kondusif. Tidak tawuran tiap hari, tidak tabrakan, rebutan kebenaran. Makanya katanya Markus, kalau kita memang harus menghargai pandangan orang lain, kita harus menghargai pandangan kita sendiri. Bukankah kita juga mencintai diri kita sendiri? Kalian kan cinta pada dirimu, tapi hari ini kebanyakan yang kamu cintai kan fisikmu. Makanya kamu senang selfie, senang posting-posting gambarmu tiap hari. Tapi batinmu, kebenaranmu, kebahagiaanmu sering tidak kamu hargai. Jadi prinsip kebahagiaan yang keenam, tetaplah dalam kebenaranmu sendiri. Lanjut. Pokoknya pagi hari ini kita belajar agak banyak biar kamu bisa bahagia.